Kementerian Kehutanan dan Kepolisian akan membentuk Satgas untuk menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepakat untuk membentuk Satgas dalam menyelidiki asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Jika ditemukan unsur pidana, akan diproses sesuai ketentuan. Kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal-muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah, dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran. Sebelumnya saat bertemu dengan DPR, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan. Pencabutan izin ini setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo. Menelan korban jiwa yang begitu banyak serta Menhut Raja Juli bilang 20 perusahaan tersebut menguasai lahan sekitar 750.000 hektar, termasuk di area Sumatera. Menhut menyebut akan mencabut izin 20 perusahaan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Menhut juga akan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Menelan korban jiwa yang kami Kementerian Kehutanan setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan. Kayu gelondongan berukuran besar yang menumpuk jadi pemandangan memprihatinkan pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satunya terlihat di Desa Anggoli Tapanuli Tengah dan di Pantai Parkit, Kelurahan Air Tawar, Kota Padang. Kemunculan kayu-kayu gelondongan diduga akibat pembalakan hutan besar-besaran. Merespons hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR bilang Kementerian Kehutanan bersama Polri akan menginvestigasi kayu gelondongan yang menumpuk terseret banjir. Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk melakukan investigasi secara tuntas material kayu yang terbawa arus banjir. Dan tentu kemarin Pak Menko Pratikno beserta Pak Mensesnek dan Mensekap juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MOU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH sekali lagi untuk segera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut. Anggota Komisi 4 DPR fraksi PDI Perjuangan, Soni Dana Paramita, mendorong Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan karena Soni menilai hal ini sebagai kejahatan luar biasa. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan.
tapi mungkin juga korporasi besar, dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit berjanji akan membentuk tim gabungan bersama Kementerian Kehutanan untuk mengusut temuan kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Sumatera. Sesuai dengan beberapa temuan yang kemudian menjadi atensi dari Bapak Presiden, tentunya kami menyambut baik dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan temuan-temuan kayu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal memastikan penegakan hukum akan ditempuh pemerintah terhadap perusahaan yang memperparah bencana. Senin depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang berkontribusi memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari Citra Satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. Hingga Kamis 4 Desember, jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatera mencapai 836 jiwa. Publik menanti keseriusan pemerintah menindak pihak yang merusak hutan hingga menyebabkan bencana dahsyat kemanusiaan yang menelan ratusan korban jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera yang memperparah dampak bencana dan seberapa serius pengusutannya? Kita bahas bersama Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat malam, Mas Isnur, apa kabar? Selamat malam, Mbak Valen dan pemirsa Kompas TV. Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Isnur, ini Menteri Kehutanan bersama Polri berkolaborasi untuk membentuk Satgas Investigasi mencari tahu dari mana kok bisa ini kayu gelondongan muncul di tengah bencana di Sumatera. Tanggapan Anda terkait langkah ini? Ya, pertama, YLBHI sangat menyesalkan, ini sangat terlambat ya. YLBHI, Wali, dan banyak masyarakat sipil sudah teriak sejak 10 tahun lalu, Mbak. Tiap tahun pun kami teriak tentang situasi yang memperburuk ya, hutan dibuka, dikasih izin, dikasih tambang, dikasih sawit. Itu semua orang sudah teriak, pun media sudah membuka ini semua gitu. Justru yang pertama harus tanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri. Menteri, dirjen-dirjen yang memberikan izin penambangan, izin pembukaan hutan ya. Kemudian izin-izin lainnya pemanfaatan hutan alam, ini harus dipertanggungjawab gitu. Jadi pertama tentu perusahaan-perusahaannya harus dikejar ya. Pertanggungjawabannya bukan hanya pidana, tapi juga perdata, Mbak. Cabut izinnya dan denda semaksimal mungkin untuk pemulihan alam gitu. Tapi juga para pejabatnya juga sama dong. 3 menteri itu harus bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup, ya Menteri ESDM, dan Menteri Kehutanan. Ini kan kejadian gara-gara mereka tidak melakukan pengawasan ketat. Mereka mendiamkan, mereka menyetujui diam-diam gitu. Nah, apa sanksi buat para pejabat ini yang selama ini dalam temuan-temuan KPK, Mbak, bahkan di dulu GNPSDA, itu erat kaitannya pemberian izin dengan tindak pidana korupsi gitu. Jadi harusnya ini sinergi para pejabat yang memberikan izin dulu diperiksa apakah ada unsur korupsinya, unsur suap dan lain-lainnya. Ya. Jadi Prabowo mengevaluasi para menteri-menteri ini. Ya, oke. Saya sepakat dengan Anda, tapi sebelum ke ranah pidana, saya mau tanya juga kepada Anda. Ini Menteri Kehutanan akan mencabut izin 20 perusahaan yang seolah terlibat dalam perusakan hutan istilahnya. Tapi ada diksi bahwa akan menunggu restu Prabowo Subianto. Anda menanggapi ini bagaimana? Ya gini, izin itu kan di menteri, Mbak. Ini sangat terlambat gitu. Artinya apa? Artinya penegakan hukum bergantung putusan politik. Harusnya penegakan hukum tidak bergantung putusan politik. Karena yang ngasih izin menteri harusnya menteri yang juga cabut gitu loh. Kenapa harus nunggu presiden gitu?
Jadi seolah-olah semuanya di tangan presiden. Kalau itu sangat lambat, sangat-sangat terlambat. Seperti juga penanganan bencana. Dan kita menyesalkan kan, bagaimana Dirjen Gakum KLH sebelumnya juga bilang bahwa ini kayu-kayu lapuk ya. Jadi saya melihat sebenarnya kita mengalami distrust, mengalami ketidakpercayaan kepada pemerintah, kepada menteri, kepada dirjen-dirjennya, yang menganggap selama ini tidak ada masalah gitu. Bahkan bencana terjadi pun mereka masih bilang ini adalah kayu lapuk ya. Oke. Kita melihat ada situasi sebenarnya pendiaman yang sedemikian rupa secara struktural di pemerintah. Ya, Anda melihat bau-baunya ini dibawa ke ranah politik. Anda melihatnya seperti apa kalau melihat dampaknya atau efeknya apa kalau dibawa ke ranah politik ini? Ya, hukumnya jadi nggak efektif berjalan, Mbak. Nggak efektif kerja ya? Masyarakat sipil, Mbak. Pengamatan masyarakat sipil, ada berbagai kejadian bencana ekologis kami menyebutnya. Kebakaran hutan, dan lain-lain. Berapa banyak korporasi yang dibawa ke pengadilan ya? Hampir tidak ada, Mbak. Selalu berhenti dan dihentikan penyidikannya. Jadi kami pun ragu sekarang sama Kapolri, sama Menhut ini akan serius membawa ke pengadilan. Mana bukti bahwa umumkan terbuka, mana selama ini banyak kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan diberikan sanksi yang tegas, nggak ada, Mbak. Yang kedua, faktornya adalah pemerintah sendiri yang memperburuk undang-undang lingkungan hidup dengan mengubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itulah salah satu biang kerok masalah dari kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena izin dipermudah, ya, syarat-syarat lingkungan hidup dipermudah, dan sanksi atau ancaman kepada perusahaan itu berkurang ketegasannya. Baik, terakhir Mas, saran dari Anda agar kasus ini bisa terungkap apa? Pertama, ya, harus akui dulu kesalahannya. Prabowo harus evaluasi menteri dan seluruh pejabat yang selama ini terlibat dalam pendiaman, dalam persetujuan, ya, dalam segala tindak pidana korupsi pemberian izin lingkungan. Yang kedua, kita masyarakat harus bersama-sama mengawal dengan tegas semua tindak lanjut dari upaya ini. Dan di kasus Sumatera ini, Mbak, ini faktornya bukan hanya hutan yang dibalak ya, dibuka, tetapi ada faktor siklon, Mbak. Siklon ini adalah faktor krisis iklim yang terjadi yang hampir selama ini nggak pernah terjadi, di mana curah hujan sangat terjadi sangat tinggi. Nah, itu karena faktor apa? Karena faktor-faktor perusahaan-perusahaan yang memberikan polusi secara major. Jadi bukan hanya perusahaan pembakar lingkungan, tapi perusahaan-perusahaan yang melepaskan polutan ke udara dan membuat iklim, ya, membuat krisis semakin parah gitu. Ini kalau kemudian dibiarkan, ya, krisis iklim nggak ditangani secara serius, bencana siklon ini akan terjadi banyak di Indonesia, bukan hanya di Sumatera gitu. Jadi ini dua, satu aspek hutannya, yang kedua aspek iklimnya. Dua-duanya harus dipandang serius oleh Prabowo, jangan cuma omong-omong. Ya, dan tentu pengawasan kita bersama terhadap tindak lanjut dari kasus ini. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dari proses penyidikan dan juga sanksi yang akan diberlakukan. Karena ada beberapa sanksi, salah satunya yang paling kita tunggu adalah kemungkinan sanksi dalam pemulihan aset hutan itu sendiri untuk menjaga kita agar bencana ini tidak kembali terjadi. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Selamat malam Mas, salam sehat selalu.